Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran sejarah di pertemuan kita yang ketiga, yaitu kita hari ini belajar mengenai konsep berpikir sejarah. Ya, konsep berpikir sejarah ini ada dua, ada diakronis dan ada sinkronis. Namun pada hari ini kita akan belajar mengenai apa itu konsep berpikir diakronis. Kemudian, tujuan kalian mempelajari konsep berpikir sejarah ini, kalian dapat memahami konsep berpikir dalam sejarah, yaitu diakronis dan sinkronis. Baiklah, kita lanjut. Nah, di sini seperti biasa, Ibu selalu menyediakan pertanyaan pemantik agar kalian selalu bersemangat atau berpikirnya lebih terbuka dan terarah mengenai pembelajaran kita di setiap minggunya. Nah, pada kali ini pertanyaan pemantik kita berkaitan dengan materi kita, yaitu diakronik. Jadi, bisa kalian baca. Coba kamu tuliskan kronologis kamu masuk ke SMA Negeri 1 Tempuling yang disertakan tanggal, hari, dan tahunnya. Jadi di sini Ibu menugaskan kalian bercerita mengenai kronologisnya kalian masuk ke SMA Negeri 1 Tempuling. Ya, silakan ditulis di buku latihannya. Kemudian silakan dijelaskan apa yang kalian tulis di grup WA kita. Seperti biasa, mengirimkan pesan suaranya disertakan nama. Di sini Ibu menugaskan kalian untuk menjawab pertanyaan pemantik Ibu, menceritakan kronologis kalian masuk ke SMA Negeri 1 Tempuling itu seperti apa. Ya, paham ya mengenai pertanyaan pemantiknya? Kita ke pembahasannya. Di sini yang kita bahas yaitu konsep berpikir diakronis dan sinkronis. Namun untuk minggu ini yang kita pelajari adalah yang pertama dulu. Karena biar lebih paham, kita belajarnya membahasnya satu persatu. Konsep berpikir diakronis untuk minggu ini, ya. Jadi kata diakronis berasal dari bahasa Yunani yaitu kata diakronik. Ya, dia dalam bahasa Latin artinya melalui, melampaui. Kemudian kronikus artinya waktu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, diakronis artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Artinya diakronis di sini mempelajari peristiwa sejarah terfokus terhadap waktu terjadinya peristiwa sejarah, yaitu kronologis waktunya dari awal sampai akhir peristiwa itu terjadi. Ya, misalnya peristiwa kamu belajar sejarah di SMA Negeri 1 Tempuling. Kita masuk ke pembelajaran pertama kita itu pada tanggal berapa kira-kira kita mulai belajar pertemuan pertama kita? Pada tanggal 26 Juli 2021. Itu awal pertama kali kita ketemu untuk belajar sejarah yang berkaitan dengan konsep dasar sejarah. Kemudian, pertemuan keduanya kalian mempelajari mengenai konsep dasar sejarah yang berkaitan dengan manusia, ruang, dan waktu. Itu pada tanggal 2 Agustus 2021. Nah, untuk pertemuan ketiga, kalian belajar mengenai konsep berpikir sejarah, yaitu yang berkaitan dengan konsep diakronik pada tanggal 9 Agustus 2021. Nah, itu terfokus pada waktunya. Waktu suatu peristiwa. Kayak gitu. Paham ya di sana? Kemudian untuk lebih memahami berpikir diakronis ini seperti apa. Jadi diakronis ini terbagi menjadi dua. Ada kronologis, kemudian ada periodisasi. Nah, kalau udah bahas kronologis artinya rentetan peristiwa, rentetan waktu terjadinya suatu peristiwa dari awal sampai akhir. Periodisasi juga sama, pembabakan suatu peristiwa, ya. Kemudian ini biar lebih paham ada contoh konsep kronologis dan diakronis, yaitu Ibu ambil di sini contoh turunnya Presiden Soeharto. Bisa kalian lihat bagaimana proses kronologi turunnya. 12 Mei, dari 12 Mei sampai 21